Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kitab Bahjat Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, memasuki hadis kedua. Beliau bawakan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, yani urusan agama ini, yang itu bukan dari ajaran kami, maka itu tertolak. Di riwayat lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tanpa bimbingan ajaran dari kami, maka itu tertolak. Arti tertolak, ditolak oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Yang pertama, kita perlu kenal sekilas biografi Aisyah, karena beliau yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Ummul Mukminin, ibunda kita, istri Rasul SAW yang paling beliau cintai, ibunda kaum mukminin Aisyah bintus Siddiq, As-Siddiqah bintu As-Siddiq, yang disucikan dari segala aib dan kejelekan. Kunyah beliau Ummu Abdullah, sebagaimana Rasulullah SAW yang memberi kunyah itu kepada beliau. Walaupun beliau nggak punya anak, tapi itu kunyah beliau, Ummu Abdullah, karena saudara beliau Asma bintu Abu Bakar juga punya anak namanya Abdullah dari suaminya Zubair ibn Awam. Ada riwayat menyebutkan sempat Aisyah hamil, tapi kemudian keguguran, dan anak yang meninggal itu keguguran dinamakan Abdullah, sehingga beliau dijuluki Ummu Abdullah, karena Ummu Abdullah artinya ibunya Abdullah. Tapi riwayat itu enggak benar, lemah. Aisyah beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, tepatnya 3 tahun setelah wafat Khadijah. Dinikahi, usia beliau di riwayat menyebutkan 6 tahun, ada yang menyebutkan 7 tahun, sekitar itu. Namun Rasulullah SAW masuk kepadanya
artinya diperlakukan layaknya istri saat beliau mencapai usia 9 tahun. Dan di zaman itu badan sudah besar, sudah layaknya wanita dewasa lah. Maka Rasulullah SAW wafat, Aisyah berusia 18 tahun. Maka kurang lebihnya 12 tahun hidup berumah tangga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW di bulan Syawal. Di bulan Syawal Rasulullah SAW melangsungkan akad nikah dengan Aisyah. Makanya kemudian Aisyah sering mengatakan man ahdha bir Rasul sallallahu alaihi wasallam minni. Siapa yang lebih mendapatkan cinta Rasulullah SAW dari aku? Ya enggak ada. Ma'ruf itu bahwa beliau istri yang paling dicintai Rasulullah SAW dibanding yang lain-lainnya. Dan Rasulullah sendiri ditanya, man ahabbun nasi ilaik, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Langsung Rasul jawab, Aisyah. Aisyah. Para sahabat tanya kembali, maksud kami dari kalangan lelaki yang paling kau cintai? Qala abuha, abahnya, ini Abu Bakar. Maka Aisyahnya istri yang paling beliau cintai, ayahnya pun Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai khalifah pertama beliau. Aisyah sebutkan itu, beliau ingin menjelaskan atau ingin memberi pelajaran bagi kita bahwa di dalam Islam gak ada yang namanya sial, merasa sial dengan sesuatu. Kenapa demikian? Karena di Arab, ma'ruf dari masa jahiliyah dulu, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, orang Arab paling merasa sial dengan bulan Syawal. Bulan sial, kata mereka. Mereka nggak mau, misalnya bangun rumah, jangan di bulan Syawal. Sial, nanti celaka, ada ini itunya. Nanti mau bisnis, jangan di bulan Syawal. Sial ini. Nanti mau bisnis, mau apa saja sudah. Mereka nggak berani di bulan Syawal karena merasa, meyakini itu bulan sial. Dan itu nggak benar, itu ajaran jahiliyah. Nggak ada sial seperti itu. Allah SWT yang tentukan segala sesuatunya. Makanya Aisyah ingin menjelaskan, Rasulullah aja menikahi aku di bulan Syawal. Kenyataannya malah aku yang paling dicintai Rasulullah SAW. Nah kalau memang itu sial misalnya, kan akan cerai, akan berantakan rumah tangganya, akan, itu yang Aisyah maksud. Ternyata nggak benar, dan memang nggak benar, nggak ada itu kerasa sial dengan hari, tanggal, waktu, tempat, apapun itu. Seorang mukmin hanya takut, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, di Bukhari Muslim dari hadis Anas juga Abu Musa, Rasulullah SAW sebutkan, fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli tsarid 'ala sa'irit ta'am. Keutamaan Aisyah dibanding semua wanita yang ada di dunia seperti keutamaan tsarid dibanding semua makanan. Tsarid salah satu jenis makanan, menu ma'ruf sampai hari ini ada. Dia ya kalau mau supaya gampang dipahami, dekat-dekat semacam bubur begitulah. Dia dari gandum dan daging kambing dihancurkan,
Olah ya tentunya dengan bumbu dan lain sebagainya. Kenapa itu terbaik, makanan terbaik? Karena gandum kan ditemukan oleh mereka yang meneliti, terutama di ilmu gizi dan pangan, dia karbohidrat terbaik, gandum. Kemudian daging kambing, dia protein tertinggi, terbaik. Gandumnya karbohidrat terbaik, daging kambing protein terbaik, dicampur jadi satu, maka dia makanan yang terbagus. Makanya dibanding makanan-makanan yang lain, dia yang paling bagus. Tarit ini tadi. Nah, kalau itu pada makanan, Rasulullah sebutkan begitu pula pada Aisyah. Dia wanita yang terbaik, dia wanita yang termulia dibanding wanita-wanita yang lain yang ada di dunia ini. Di Bukhari Muslim pula Rasulullah SAW sampaikan kepada beliau, "Ya Aish, hada Jibril yukri'ukis salam." Wahai Aisyah, Jibril alaihissalam, malaikat Jibril, malaikat termulia, kirim salam kepadamu. Itu keutamaan Aisyah. Sampai Jibril pun menyampaikan salam kepada beliau. Kan salam itu menunjukkan kecintaan, kepedulian, perhatian kan. Orang ini berarti punya tempat di hati. Kayak misalnya teman kita mau ke mana, ke Surabaya misalnya. Saya mau berangkat ke Surabaya. Oh ya, nanti kalau ketemu sama fulan di sana, bilang saya kirim salam buat dia. Karena itu teman baik saya, itu akrab sekali sama saya, baik sekali. Nah, ini Jibril yang kirim salam melalui Rasulullah SAW, kirim salam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis juga di Bukhari Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mimpi 3 kali, 3 malam berturut-turut. Ada malaikat dan mimpi Nabi wahyu. Mimpi Nabi adalah wahyu, pasti benar dan haknya. Makanya Nabi Ibrahim, kita tahu kan, mimpi menyembelih anaknya dilakukan karena itu wahyu. Beda dengan kita manusia, belum tentu. Bisa itu dari setan, godaan syaitan karena kita nggak baca misalnya sebelum tidur, atau orang bilang kembangnya tidur, kacau mimpinya, ngelihat ini ngelihat itu gitu. Walhasil kalau Nabi itu wahyu mimpinya. Walhasil datang malaikat, ada sesuatu yang ditutup dengan kain sutra. Lalu malaikat katakan kepada Rasulullah SAW, ini istrimu. Ini istrimu. Kata Rasulullah, aku buka itu penutup kain sutra itu, ternyata itu adalah engkau wahai Aisyah. Sehingga dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ummul mukminin, kata Jibril pula, hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Wahai Rasulullah, ini istrimu di dunia dan akhirat kelak. Istrimu di dunia ini juga di akhirat kelak. Dalam hadis Ummu Salamah, Rasulullah SAW sebutkan, ya Umma Salamah, la tu'dhini fi Aisyah, fa innahu wallahi ma nazala alayya al-wahyi wa ana fi lihafi imra'ah min kunna ghairaha. Wahai Ummu Salamah,
Ummu Salamah juga salah satu istri Rasulullah SAW. Wahai Ummu Salamah, jangan kamu ganggu aku, jangan kamu sakiti aku pada Aisyah. Artinya kalian para wanita ini, entah karena kecemburuan atau apa, jangan sampai kamu menyakiti Aisyah. Jangan sampai kamu dengan ucapanmu, dengan perbuatanmu membuat Aisyah sakit hati, sedih. Karena itu juga akan menyakiti aku. Ya namanya suami, ya tentunya gak ingin istrinya tersakiti. Kita saja misalnya, kalau ada orang tetangga atau sama mencela, maki-maki istri kita, ya sakit hati kita, tersinggung kita. Itu istri kita. Kan begitu. Rasulullah sampaikan itu, jangan kau ganggu Aisyah, karena itu menggangguku juga. Dan demi Allah, kata Rasulullah SAW, gak pernah wahyu dari Allah turun kepadaku dalam keadaan aku diselimut istriku, satu selimut bersama istriku, kecuali ketika bersama Aisyah. Dan itu keutamaan Aisyah juga. Turun wahyu kepada Rasulullah SAW dalam keadaan beliau di rumah Aisyah, bahkan sedang satu selimut dengan Aisyah. Gak ada selain Aisyah dari istri-istri Rasul yang seperti itu. Keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Aisyah pula, kata Abu Musa Al-Asy'ari, kami para sahabat Nabi jika mendapati problem artinya masalah ilmu rumit, masalah fikih, hukum sulit, kami pun gak mampu memecahkannya, kami gak tahu jawabannya seperti apa, maka kami datangi Aisyah dan kami tanya beliau, maka kami dapati jawaban itu padanya. Terselesaikan permasalahan itu dengan jawaban Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan beliau alimah, wanita tapi alim sekali, dan diakui oleh pembesar para sahabat, para senior sahabat. Bahkan mereka pun kalau nggak paham sesuatu, mereka datangin dan mereka tanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Aisyah disebutkan bahwa saat munafikin, orang-orang munafik menyebarkan isu yang menyinggung kehormatan Aisyah. Ini perhiasan beliau jatuh, singkat ceritanya. Maka beliau turun dari ontanya sedang duduk. Beliau turun nyari di mana itu perhiasan. Ya karena waktunya sudah tiba untuk melanjutkan perjalanan, berdiri onta itu dan jalan Rasulullah bersama para sahabatnya. Aisyah ketinggalan. Mereka nggak sadar kalau Aisyah turun dari ontanya. Pasti karena tertinggal, salah seorang sahabat melihat ini istri Rasulullah SAW sendirian, mungkin tertinggal kafilahnya tadi, maka dia turunkan ontanya, ini dipersilahkan Aisyah untuk naik, kemudian dia tuntun onta itu sampai ke Rasulullah SAW, dibawa, diantarkan. Nah, itu dibuat momen oleh munafikin, oleh orang munafik, bahwa Aisyah berbuat ini itu. Bayangkan di gurun pasir,
Laki perempuan sendirian berduaan, apa yang terjadi? Wah. Isu itu miring, digoreng oleh orang-orang munafik. Walhasil sampai turun ayat membela kesucian dan kehormatan Aisyah. Allah sendiri yang membela dari atas langit sana. Ayat itu turun, Aisyah menangis sejadi-jadinya. Aisyah katakan, demi Allah, urusan diriku ini lebih ringan, lebih mudah ketimbang Allah harus turunkan ayat di Quran dibaca sampai akhir zaman. Ini beliau mau katakan, siapa aku ini? Kenapa harus Allah yang membela aku? Aku ini orang biasa, orang ini. Merasa enggak tawadhu'nya beliau. Allah yang membela. Dan itu ayat kita baca sampai yaumul qiyamah. Pembelaan Allah kepada Aisyah. Kehormatannya dijaga sekali oleh Allah SWT. Bagaimana tidak, itu istri yang paling dicintai Rasulullah SAW. Tapi tadi tawadhu'nya Aisyah sampai beliau menangis karenanya. Dari situ sebagian para ulama menyebutkan kalaulah Maryam ibu Isa alaihi salam dikenal dengan Maryam al-Batul. Al-Batul itu yang sangat menjaga kesuciannya, sangat menjaga kehormatan dirinya, nggak pernah ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh. Karena kalau misalnya ada gadis, ya walaupun dia misalnya nggak berbuat apa-apa, tapi orang tahu misalnya itu pernah sama temennya laki ke pantai sana, ke gunung sana, walaupun dia nggak berbuat apa-apa, tapi kan itu sudah mengundang curiga, ngapain terus ke sana? Batul nggak demikian, betul-betul terjaga, nggak ada sesuatu yang menggores kehormatannya, terjaga kesuciannya. Itu Maryam. Setiap perkara yang itu menunjukkan kesucian Maryam, kehormatan Maryam, maka perkara itu pula lebih pantas, lebih berhak pada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah jauh lebih berhak untuk mendapat kesucian itu, kehormatan itu. Karena bagaimanapun juga, walaupun kita tahu dan yakin itu semua mukjizat dari Allah, nyata-nyata Maryam punya anak dan tidak punya suami. Ya, tentunya keistimewaan yang Allah kehendaki. Lahirlah Isa alaihi salam tanpa seorang bapak, dari seorang ibu saja. Maryam tidak bersuami, punya anak, jelas melahirkan anak. Aisyah jelas-jelas punya suami dan tidak pernah punya anak. Maka kalau misalnya orang Nasoro, kadang orang Nasoro sebagian mereka mencela kehormatan Aisyah, semacam itu Rafidhah, kaum Syiah sangat benci dan mencela Aisyah. Siapa yang lebih berhak menjaga kesuciannya? Siapa yang lebih berhak terjaga kehormatannya? Maryam punya anak dan dia nggak punya suami. Aisyah punya suami, nggak punya anak. Maka hikmah Allah SWT, Aisyah jauh lebih terjaga kehormatannya, lebih terjaga kesuciannya. Baik. Yang terakhir, Aisyah salah satu dan satu-satunya wanita yang terbanyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya wanita
satu-satunya sahabiyah Ummul Mukminin yang terbanyak meriwayatkan, membawa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Aisyah. Taib. Itu sekilas tentang beliau radhiyallahu taala anha. Kembali kepada hadis sekarang. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tanpa bimbingan dari kami, maka itu tertolak. Apa yang dia lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya dalam mereka beribadah, beragama, hendaknya bersuri toladan, meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus kepada mereka, mempelajari apa yang beliau sampaikan, kemudian itu yang mereka amalkan. Maka setiap amal ibadah kita manusia, kata Fudail ibnu Iyad, di akhirat pasti akan ditanyakan dua perkara kepadanya. Apa dua pertanyaan itu? 5 wa kaifa. Yang pertama 5, untuk apa? Ini kamu mengamalkan ini, tendensimu apa? Niatmu apa? Apa yang kamu maukan ketika kamu mengamalkan amalan ini? Berarti itu pertanyaan tentang niat. Yang ditanyakan tentang keikhlasan. Keikhlasan kita. Allah Maha tahu apa yang kamu maukan dengan amalanmu ini. Lolos dari pertanyaan pertama, pertanyaan yang kedua, kaifa. Kaifa itu bagaimana kamu mengamalkannya? Seperti apa kamu mengamalkannya? Dengan ajaran siapa? Yang kamu contoh ini siapa? Kan orang beramal pasti ada panutan, harus ada sosok figur yang dicontoh. Apa yang beliau ajarkan, yang beliau contohkan, itu akan dia tiru. Beliau perintahkan dia amalkan, beliau larang dia nggak mau lakukan. Tidak beliau contohkan dia nggak berani melakukan. Itu yang akan ditanya. Bagaimana kamu mengamalkannya? Toladanmu siapa dalam pengamalan itu? Taib. Itu dasarnya. Di dalam ayat-ayat Quran ada beberapa ayat yang menegaskan perkara ini. Antara lain Allah sebutkan itu di dalam Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami datangkan, kata Allah, di akhirat nanti, di hari kiamat, kami datangkan semua yang pernah mereka amalkan, lalu kami jadikan itu debu yang berterbangan. Itu ketika hisab, ketika orang menyangka bahwa itu bermanfaat bagi dia,
berguna. Karena banyak mereka melakukan, orang kan bukan diem, dia berbuat. Yang melakukan ini, yang melakukan itu, dia kerjakan ini, dia kerjakan itu. Dia bukan nganggur, banyak berbuat. Saat itu di hari kiamat dia menyangka, wah, berguna nih bagi saya yang dulu banyak aku lakukan selama di dunia. Dia menyangka itu akan menyelamatkan dia. Dia mengira itu akan memberatkan timbangan kebaikan dia supaya selamat, supaya surga tempat kembalinya. Tapi kemudian kata Allah, kami jadikan itu debu yang bertaburan. Debu yang dimaksud kata Hasan al-Basri, debu kalian tahu kalau pagi biasanya matahari naik, awal-awal naik matahari jam 7 atau mungkin setengah 8. Kalau kita di ruangan ini misalnya, lewat jendela, kalau kebetulan jendelanya ke arah timur, kan masuk itu sinar matahari ya. Atau orang dulu biasanya genteng kaca di atas, sehingga masuk sinar itu ke dalam rumah. Sinar ini tadi yang di dalam rumah, kamu lihat seperti ada debu di sinar itu tadi, dalam sinar itu. Kayak debu, bukan debu dia, tapi seperti debu. Gerak dengan cepatnya. Tahu kan ya? Di dalam sinar itu tadi. Bisa kamu pegang enggak? Misalnya kamu masukkan ke cahaya tadi tangan kamu, ada yang kamu tangkap? Enggak ada. Kalau debu mungkin aja masih terasa kotor dan ada debunya, kena. Tapi ini kamu genggam 100 kali pun enggak ada di tanganmu sesuatu. Padahal kelihatannya ada seperti debu yang bertaburan. Itu habaan mansura. Kami jadikan amalan mereka seperti itu. Kelihatan banyak, kelihatan rame, kelihatan ini, tapi nonsen, gak ada nilainya, gak ada artinya semua. Dipegang aja gak bisa. Kenapa Allah jadikan itu? Karena hilangnya dua perkara tadi, atau salah satunya. Amalan itu tidak ikhlas untuk Allah. Orangnya ria, ingin dipuji, ingin dapat popularitas supaya terkenal. Atau orangnya ikhlas sekali kepada Allah. Cuman sayang, yang dia lakukan bukan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sia-sia. Jadi seperti debu dalam cahaya itu tadi. Kami jadikan demikian, tidak ada arti bagi mereka. Ini 11.40. Untuk mau adzan dulu. Iya. Fadhal. Kita lanjutkan sedikit. Allah juga sebutkan di surat Ibrahim 18, Mathalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rih fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id. Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Allah, amalan mereka itu seperti abu yang ditiup oleh angin keras.
pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa untuk mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Artinya apa yang mereka lakukan karena hilangnya keikhlasan kepada Allah, karena hilangnya atau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, itu semua hilang, sia-sia, percuma. Seperti abu. Kita tahu abu itu kan ringan sekali. Abu bekas kita bakar kayu, jangankan angin, misalnya kita ambil di telapak tangan ini, kita tiup, gitu aja udah, karena sangat ringannya. Lah bayangkan yang niup itu angin kencang, hilang tak kemana abu itu, sudah gak ada gunanya, gak bisa dia menetap. Ya seperti itulah amalan orang yang tidak ada keikhlasannya, tidak ada sunnah Nabi yang dia tiru, gak ada ajaran Rasulnya yang dia pegang. Ya seperti abu tadi, ketiup angin yang kencang, kena lesus, kena puting beliung atau apa, abu. Terus hilang abu itu, gak ada gunanya, sudah entah kemana hilang. Intinya gak ada gunanya, gak ada manfaat yang tersisa darinya. Juga Allah katakan di dalam Al-Baqarah 264, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwan alaihi turab fa asabahu wabil fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya, diungkit-ungkit, atau menyakiti perasaan orang yang menerima. Karena itu bisa membatalkan, merusak sedekahmu. Gak ada pahalanya akhirnya. Ngungkit-ngungkit ya nyebut-nyebut. Kamu sering saya bantu, berapa kali saya ngasih nafkah ke kamu, sedekah kamu terima dari saya, ini itu. Atau menyakiti, dia ngasih misalnya, ini ambil ini sedekah, kamu ini ngerepoti aja misalnya. Sakit hati dia. Yang demikian bisa menggugurkan sedekahmu, hilang pahalanya. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer, ingin dipuji, dan tidak beriman kepada Allah serta hari akhir. Perumpamaan orang yang gak ikhlas seperti itu, Allah katakan seperti batu licin. Permukaannya licin, di atasnya ada debu. Debu itu kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin kembali. Debu itu hilang, gak bisa bertahan di atas batu, apalagi batunya flat dan licin, gak bisa bertahan. Kena angin, kena hujan sedikit, buyar, sudah berantakan, hilang. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kedua,
yang Allah berikan. Yang ketiga Allah sebutkan di surat An-Nur 39, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang kafir itu perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar. Disangka oleh orang yang dahaga, haus sekali, itu air. Saat didatangi, didekati, ternyata nggak ada apa-apa. Kan fenomena fata morgana begitu, ya kan? Dari kejauhan kayak ada air di situ, kena sinar matahari. Apalagi ini orang dalam keadaan dehidrasi, haus sangat, berharap itu air untuk dia minum, membasahi kerongkongannya, menghilangkan dahaganya. Dikejar, didatangi itu. Sudah capek-capek, jauh, panas, nyampe di sana ternyata nggak ada air, nggak ada apa. Itu cuma fata morgana. Seperti itulah mereka juga menyangka yang mereka lakukan berguna, mengira yang dia amalkan selama di dunia bermanfaat baginya di akhirat kelak, akan memasukkan dia ke surga, menyelamatkan dia dari neraka. Ternyata begitu nanti di yaumul hisab, di hari kiamat, baru dia sadar ternyata itu semua fata morgana, ditolak oleh Allah, nggak diterima. Sehingga percuma dong. Dia sudah berjuang selama hidup, berkorban waktu, tenaga, mungkin harta, dia korbankan, tapi nggak ada hasilnya. Ya seperti fata morgana tadi, istilahnya orang Jawa kecelik kan, ketipu. Udah jauh-jauh didatangi, ternyata nggak ada air di sini ternyata. Ya begitulah di hari akhir, orang kecelik. Amalan dia sangka akan menyelamatkan dirinya, ternyata semua itu tidak berguna sama sekali bagi dirinya. Itu contoh ketiga yang Allah sebutkan. Demikian di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya bahwa keikhlasan itu sangat penting, menentukan amalan kamu berguna atau tidak bagimu. Dan di situ beratnya keikhlasan, karena hasilnya kamu lihat nanti jauh. Sementara orang ria, orang ingin dipuji, kan instan, langsung dia dapati sekarang di dunia. Orang beribadah ingin dipuji orang, kan langsung orang dapat pujian, itu langsung dia peroleh. Fulan, Masya Allah, Fulan baik, Fulan orang soleh. Memang itu yang dia mau, agar disanjung dan dipuji orang. Langsung dia dapatinya, nggak besok, nggak tahun depan, langsung. Sementara keikhlasan nanti di akhirat kamu mendapatinya, panennya itu nanti di akhirat.
Orang secara umum akan berat kalau disuruh kerja tapi bayarannya nggak langsung dikasih. Kalau misalnya itu tukang, kan langsung pagi dia kerja 7:30 start, nanti jam 4 pulang, langsung ini ongkosmu 200.000 sehari. Oh iya, terima kasih. Sehingga keringat dan capek dia itu nggak terasa. Seneng karena langsung dibayar. Nah, kamu bayangkan kalau itu nggak langsung dibayar, kamu tunggu nanti pekan depan kamu tunggu bulan depan. Orang merasa berat. Ya ujiannya di situ. Keikhlasan. Orang riya ingin dipuji langsung itu akan dia dapati. Tapi di akhirat dia akan sesali nanti. Saat butuh-butuhnya seorang hamba kepada amal ibadahnya. Kembali kepada hadis Aisyah. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tanpa ajaran dari kami, maka itu tertolak. Hadis ini mengajarkan kepada kita segala yang itu bukan dari Rasulullah SAW nggak akan diterima oleh Allah. Ayat mengancam keras orang-orang semacam itu. Allah katakan di dalam ayat, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, tidak akan Allah terima. Dan di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Ada dua kelompok besar masuk dalam ayat ini. Kelompok yang pertama adalah yang non-muslim. Ya memang dia bukan orang muslim, gak beriman kepada Allah dan Rasul. Dia beragama dengan ya agama apa saja yang dia anut, Yahudiyah, Nasraniyah, atau yang lain-lain, banyak agama di muka bumi ini. Yang jelas bukan Islam, bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya. Itu yang dia inginkan, itu yang dia mau. Kata Allah, tidak akan Allah terima. Tidak akan Allah terima dari orangnya. Dan di akhirat dia akan merugi, akan nyesel dia. Karena azab tempat kembali baginya, neraka jahanam sebagai siksaan baginya. Jangan harap untuk dia mendapatkan jannah. Ironisnya, kadang kita mendengar, kita dapati sebagian orang dan nanti ngatakan begini, misalnya, kita nggak bisa menjustis orang. Orang sudah berbuat baik ya, dia bantu anak yatim piatu mungkin, dia bantu korban apalah bencana alam, dia banyak berbuat baik. Masa nggak ada gunanya? Hanya Allah yang maha tahu.
Ini tidak diucapkan kecuali oleh orang yang jahil, nggak ngerti Islam. Allah yang katakan, bukan kita. Nggak akan Allah terima. Kalau sudah bukan Islam, mau sebaik apa dirimu, sebesar apa kebaikanmu, kalau kamu bukan Islam, nggak akan Allah terima. Itu Allah yang mengatakan. Perlu kita tahu, Quraisy yang Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah mereka, jangan kita kira mereka nggak punya kebaikan, banyak kebaikannya. Mereka menjaga keamanan Masjidil Haram, yang haji, kalau musim haji di zaman dulu, mereka jamin keamanannya, nggak boleh diganggu, nggak boleh ada yang nyakiti. Bahkan dijamin lebih dari itu, makanan mereka, minumnya selama mereka di Mekah, jangan sampai ada yang terlantar. Itu kan kebaikan. Siapa yang melakukan? Ya orang-orang kayak Abu Jahal, Abu Lahab, berjasa, berbuat baik. Tapi apa ada gunanya buat mereka? Allah turunkan ayat, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kan? Abu Lahab dicela oleh Allah. Itu ayat dibaca sampai akhir zaman. Gak Allah terima. Allah gak akan ridhoi kalau itu bukan Islam. Sia-sia. Ya, seperti ayat-ayat tadi kita bacain tadi, kayak debu di atas batu licin, kena hujan hilang, kayak abu kena angin kencang hilang, kayak tadi sinar matahari masuk rumah, nggak ada yang bisa dipegang, kelihatannya aja banyak. Percuma. Ya sia-sia memang. Baik. Itu mereka yang sesali di akhirat kelak. Nah. Kemudian juga kelompok yang kedua, ini kelompok pertama tadi, ketika Allah katakan yang menginginkan Islam selain agamanya tidak akan Allah terima, di akhirat dia merugi. Islam yang dimaksud, yang Allah kehendaki Islam itu adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitulah Islam. Maka termasuk di dalam ayat ini yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya tidak akan Allah terima dan di akhirat dia merugi adalah orang yang melakukan amalan perbuatan tanpa contoh dari Rasulnya. Dia muslim memang, dia bukan orang kafir, dia beriman kepada Allah, muslim, tapi amalan dia yang dia kerjakan bukan dengan tuntunan Rasulnya. Berarti dia mengerjakan Islam tidak sebagaimana yang Allah inginkan darinya. Gak Allah terima, kata Allah. Dan di akhirnya dia merugi. Maka besar sekali peran dan arti sunnah ini, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Sunan Nasa'i atau Abu Dawud, pernah seorang sahabat Nabi loh, orang yang paling soleh dan Masya Allah, ya mungkin karena ingin segera dapat pahala,
Bagus kan niatnya, ingin cepet-cepet dapat pahala. Idul Kurban 10 Dzulhijjah, sebelum dia berangkat sholat Id, di rumahnya dia sembelih kambingnya dulu. Apa yang Rasulullah SAW katakan kepadanya? Syatuka syatul lahm, kambingmu kambing pedaging. Artinya nggak ada bedanya seperti kambing-kambing yang disembelih setiap hari itu untuk pedaging, untuk makan. Padahal kurban itu kan besar pahalanya, menghapuskan dosa. Kurban kita ketika menyembelih, kita beli sapi atau kambing di 10 Dzulhijjah, Idul Adha. Bahkan Rasul katakan setiap helai dari bulu binatang itu terampuni dosa-dosa kita. Itu nggak akan kamu dapati, nggak dia dapati keutamaan dan pahala sebesar itu. Dan itu amalan terafdol manusia, amalan dia paling Allah cintai di hari itu 10 Dzulhijjah adalah menyembelih kurbannya. Nggak ada yang lebih afdal dari amalan itu di hari itu 10 Dzulhijjah. Nggak ada amalan yang lebih Allah cintai dari penyembelihan kurban. Itu semua dia nggak dapati, hilang. Kenapa? Sahabat ini nggak ikhlas sekali. Dia hanya mengharap ridha Allah. Dia nggak riya, nggak apa, ingin pahala Allah saja. Tapi kenapa jadi sia-sia? Sampai Rasul katakan sama kayak kambing pedaging. Karena sunnah Nabi tidak seperti itu mengajarkan. Kan gitu. Kurban harus disembelih setelah kita pulang dari sholat Id. Harus. Ya begitu Rasulullah contohkan. Hanya Allah katakan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah dan sembelihlah untuk Allah. Makna tafsir ayat, salatlah yakni salat Id 2 rakaat, kemudian sembelihlah setelah itu kurbanmu, onta, sapi atau kambingmu. Nah itu contoh bagaimana ketika ini hilang jadi nggak ada nilainya. Ya seperti kambing pedaging yang kamu makan tiap hari itu. Padahal ini kan semestinya istimewa, punya nilai lebih. Kurban yang hanya sekali dalam 1 tahun. Maka ini yang ditekankan di dalam hadis. Yang mengamalkan suatu amalan tanpa ajaran dari kami, maka itu tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis secara global mengajarkan kepada kita setiap amal ibadah yang dilakukan dengan cara-cara yang terlarang atau itu bukan dari tuntunan Rasulullah SAW, berbeda dengan yang Rasul ajarkan, nggak akan diterima oleh Allah. Walaupun orangnya menyangka saya sedang ibadah, orangnya menyangka sedang berbuat baik. Makanya Rasulullah marah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati 3 orang. Mereka ingin melihat seperti apa sih amalannya Rasulullah SAW itu. Mereka lihat tiap hari
Maka mereka nganggap, ya Allah, terlalu jauh kita dibanding Rasulullah SAW, kecil. Nah, dia ingin mengejar ketertinggalannya agar mirip seperti Rasulullah SAW. Nah, cuman caranya ini yang ngawur. Yang satu berkata, mulai sekarang aku gak akan tidur malam. Terus dia pakai sholat qiyamul lail, tahajud. So bisa sama mengejar Rasulullah SAW dalam ibadahnya. Yang satu mengatakan, mulai besok aku akan puasa terus, non-stop tiap hari puasa. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikah perempuan, ya, hanya menyibukkan dari akhirat, anggapan mereka. Mendengar itu Rasulullah marah. Beliau ingkari keras, sehingga beliau katakan, kenapa ada orang-orang yang mengatakan begini begitu tadi itu. Aku orang yang paling takut kepada Allah dari kalian. Aku yang paling beriman, paling bertakwa. Tapi seperti kalian tahu, aku sholat malam rajin Rasulullah SAW. Tapi aku juga tidur. Gak boleh semalam suntuk dipakai untuk sholat. Harus dibagi. Ada waktu kamu tidur di situ, sisanya kamu bangun untuk sholat. Itu yang Rasul ajarkan. Tirulah. Aku puasa, tapi aku juga gak puasa. Ada hari-hari yang di situ Rasulullah puasa. Ada hari-hari lain yang di situ Rasulullah nggak puasa. Ya hari-hari yang puasa ma'ruf Senin, Kamis, Ayamul Bid, mungkin Arafah kalau pas 9 Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah, atau puasa Daud. Tapi di hari-hari lain beliau nggak puasa. Ya begitulah yang Rasul contohkan, tirulah dalam puasa. Dan aku juga menikahi banyak istri. Rasul tidak mengharamkan istri pada diri beliau. Contohlah, beliau tetap berkeluarga, punya istri, punya anak, sallallahu alaihi wasallam. Nah ini orang-orang tadi kan mau menyalahi, melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulnya. Gak dicontohkan oleh Nabi. Mau sholat semalam suntuk, mau puasa terus menerus, gak mau nikah dengan perempuan, gak mau kawin. Diingkari keras, dimarahi oleh Rasulullah SAW. Tiru Rasulullah SAW. Kalau kamu ingin selamat duniamu serta akhiratmu, mungkin kita cukupkan sekian. InsyaAllah lanjutannya untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin.